Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita hingga detik ini masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dan berbagi pengalaman dalam rangka muhasabah diri. Tak lupa sholawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in ila yaumidin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada pertemuan kita kali ini saya ingin mengajak ibu-ibu untuk bersama-sama tholabul ilmi tentang bagaimana cara mendidik anak ala Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah sahabat Nabi, khalifah keempat yang sangat masyhur. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sebagai orang tua memiliki tanggung jawab penuh terhadap kesuksesan anak yang telah diamanahkan kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan hanya cemas tentang masa depannya, sementara kita melupakan keberadaannya hari ini. Generasi Alpha adalah generasi anak-anak atau cucu-cucu kita yang lahir setelah tahun 2010. Disebut juga generasi milenium. Anak-anak ini berada di era digital yang segala sesuatunya berbasis teknologi. Kita orang tua pemegang kunci utama dalam pengasuhan dan membentuk akhlak buah hati. Kita harus bisa menjadi orang tua yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagai referensi kita dalam mengantarkan anak-anak atau cucu-cucu kita sebagai generasi Alpha menuju gerbang kesuksesannya di dunia dan akhirat, saya akan menyampaikan quotes dari khalifah keempat sahabat Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib. Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan dari zamanmu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Ali bin Abi Thalib menggunakan rumus 7x3. Artinya, beliau dalam tumbuh kembang anak membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, 7 tahun pertama, usia 0 sampai 7 tahun. Perlakukan anak sebagai raja. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, melayani anak dengan sepenuh hati dan tulus adalah yang terpenting. Banyak hal kecil yang biasa kita lakukan akan berdampak sangat baik bagi perkembangan perilaku anak atau sebaliknya. Misalnya, kita langsung menjawab dan menghampiri jika dipanggil meski sedang sibuk. Maka anak pun akan begitu juga. Mereka akan langsung datang kepada kita jika kita panggil meski sedang sibuk. Kemudian, bila kita tanpa bosan mengusap punggungnya hingga ia tidur, maka kelak dia akan memijat dan mengusap punggung kita saat kita sakit atau kelelahan. Juga saat kita berusaha keras menahan emosi kala anak berbuat kesalahan, maka dia akan berbuat begitu pula saat adik atau teman berbuat salah padanya. Ketika kita berusaha sekuat tenaga
melayani dan menyenangkan hati anak, insya Allah anak akan berkembang menjadi pribadi yang menyenangkan, humble, penuh kasih sayang, perhatian, dan bertanggung jawab. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, 7 tahun kedua usia 8-14 tahun, perlakukan anak sebagai tawanan. Apa maksudnya? Ibu-ibu, usia 8-14 tahun adalah usia yang tepat bagi anak untuk diberikan hak dan kewajiban tertentu. Rasulullah SAW mulai memerintahkan sholat wajib mulai usia 7 tahun dan memperbolehkan orang tuanya untuk memukulnya pada usia 10 tahun jika anak tersebut meninggalkan sholat. Anak perlu diperkenalkan dengan hal-hal yang benar atau salah, baik atau buruk, hukum agama, wajib atau sunat, haram atau halal, dan lain-lain. Hukuman dan hadiah, reward and punishment, akan sangat pas diberikan pada usia ini. Selanjutnya, 7 tahun ketiga ketika anak berusia 15-21 tahun. Perlakukan anak sebagai sahabat. Usia 15 tahun adalah usia di mana anak melewati masa akhir balik. Sebagai orang tua, kita sebaiknya memposisikan diri sebagai sahabat dengan memberi contoh atau teladan yang baik seperti yang dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib. Berbicara dari hati ke hati dan menjelaskan bahwa ia sudah mulai remaja dan beranjak dewasa, bahwa dia akan mengalami banyak perubahan, baik fisik, mental, spiritual, sosial, budaya, dan lingkungan. Bukan sangat mungkin akan ada masalah yang dihadapinya. Beri kebebasan anak untuk berekspresi dalam mengembangkan potensinya, namun tetap dalam pengawasan kita, tidak otoriter dan tidak memaksakan anak untuk bisa menjadi seperti kita. Dan yang paling penting, diiringi dengan doa. Dengan demikian, anak akan merasa penting, dihormati, dicintai, dihargai, dan disayangi. Demikianlah ibu-ibu, apa yang bisa saya sampaikan tentang rumus 7x3 yang dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat digunakan sebagai referensi ibu-ibu sekalian di dalam mendidik anak-anak kita di era globalisasi ini. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.